Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, akhirnya setelah manga One Piece libur beberapa hari, akhirnya chapter terbaru rilis juga. One Piece chapter 965. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai One Piece chapter terbaru dan peran Oden bagi hidup Roger. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Chapter ini diawali dengan kata-kata Oden, yakni Oden mempelajari struktur lautan. Ya, Oden hanya mempelajari dasarnya saja, yakni ada garis yang membentang hingga pada akhirnya memisahkan 4 lautan. Lalu Oden juga tercengang dengan fakta yang mengatakan bahwa dunia ini bulat. Tapi yang paling menggelitik dari lembaran pertama chapter ini adalah mengenai kemesraan Oden Kozuki dengan Kozuki Toki, yang mana hal ini membuat Marco mendengar percakapan Toki dengan Oden itu sampai-sampai merah pipinya. Marco dan satu temannya merasakan kebahagiaan juga di sana. Lalu berbeda dengan sang kucing, Nekomamushi bereaksi sambil melontarkan rasa penasarannya, yakni, "Aku ingin tahu apa yang ingin Tuan Oden akan lakukan." Hoho! Mungkin bisa dibilang kisah cinta Oden dengan Toki yang berada di atas kapal ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah sosok tokoh utama Titanic dunia One Piece. Pada waktu itu, kapal Shirohige sedang dikejar oleh kapal musuh yang ternyata adalah para angkatan laut. Oden yang melihat itu langsung menyuruh Shirohige untuk menyerang balik. Tapi dengan wajah yang santai, Shirohige menjelaskan bahwa kapal itu adalah kapal pemerintah dunia. Di sini Shirohige menjelaskan mengenai pemerintah dunia kepada Oden. Kemudian di tahun kedua pelayaran Oden Kozuki, yakni tepatnya 28 tahun yang lalu, lahirlah seorang anak lelaki. Semua awak kapal di sana bergembira, bersorak ikut berbahagia melihat seorang bayi lahir. Dan saran mengenai nama yang akan diberikan kepada sang anak pun dilontarkan. Lalu Oden telah memilih nama untuknya, yakni Momonosuke, yang dimana nama ini memiliki arti tak tertandingi. Dan Izo sebagai wanita yang berjiwa pria sejati ini menyuruh Oden untuk kembali pulang ke Wano Kuni, mengingat kini Oden sudah menjadi buronan seluruh dunia, dan juga ia harus mengutamakan keselamatan keluarganya. Namun Oden menolak karena ia belum puas dengan apa yang ia alami di lautan ini. Atau lebih tepatnya, Oden belum menemukan jawaban yang sedang ia cari. Ini merupakan hal yang sungguh sulit dipercaya. Pengikut Oden ini benar-benar serius dalam mengikuti Oden. Meski dalam waktu 2 tahun lebih, Izo masih tetap memiliki pemikiran yang sama dengan 2 tahun yang lalu, yaitu menyuruh Oden untuk kembali ke Wano Kuni. Dan sebenarnya, wajah Nekomamushi dan Inu Arashi di sini sangat lucu. Mereka membaca koran seakan-akan seorang manusia. Ya, kami tahu mereka adalah hewan yang dapat berbicara. Namun, Oda benar-benar menggambar Nekomamushi ini layaknya Doraemon. Senyumannya ini menular. Apalagi di sini Nekomamushi berkomentar mengenai betapa lucunya koran yang ia baca, karena di dalamnya tidak pernah membuat berita tentang Wano Kuni. Kemudian dengan bajak laut Shirohige yang bertambah besar, maka akan bertambah banyak orang yang bergabung, sehingga Shirohige memiliki niatan untuk membagi bajak lautnya menjadi 5 divisi, dan Oden dipercaya untuk memegang tanggung jawab divisi kedua. Sehabis itu ada anak kecil yang murung, namun dari matanya kami melihat masa depan pengkhianatan. Ya, dia adalah Teach. Teach ini seorang anak yatim piatu. Sungguh mengenaskan. Dan untungnya Shirohige mengajak Teach untuk naik ke kapalnya. Dari kegiatan ini, sepertinya Shirohige lebih condong membantu anak-anak dibanding sebagai bajak laut. Ia ingin anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua bisa merasakan kehangatan orang tua lagi, tepatnya seorang ayah. Shirohige ingin anak-anak yang tidak memiliki keluarga ini bisa memiliki keluarga lagi di kapalnya. Shirohige adalah orang yang berhati mulia. Jika nakama sudah membaca chapter terbaru ini, kami lebih merasa bahwa Shirohige lebih family friendly dibandingkan Roger. Kemudian kita berpindah ke Wano Kuni. Waktu itu, Kozuki Sukiyaki dalam kondisi kritis, sehingga para daimyo berkumpul di sana. Sukiyaki ingin anaknya yakni Oden meneruskan tahtanya. Namun, karena Oden tidak ada, harusnya ada pengganti sementara untuk jabatan shogun ini. Dan Sukiyaki
sudah menggenggam nama orang yang akan menjadi wali atau menjadi pengganti sementara hingga Oden datang. Dan orang yang akan menggantinya adalah Kurozumi Orochi. Yap, Sukiyaki memilih Orochi karena Oden menganggap bahwa Orochi seperti adiknya sendiri. Dan dengan mengucapkan janji-janji manis di hadapan para daimyo serta Sukiyaki, Orochi mengatakannya dengan lantang dan tentunya dengan wajah memelas. Lalu flashback mengenai beberapa hari sebelum hari ini pun dimulai, yakni dalam ingatan Orochi. Sepertinya Orochi mendatangi seorang peramal. Peramal ini memiliki wajah yang mengerikan. Ia melihat bahwa di masa depan Orochi akan menjadi seorang shogun. Peramal yang didatangi Orochi ini tiba-tiba saja menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan kakek Orochi. Saat itu, ayah Sukiyaki, sang shogun, waktu itu tidak memiliki seorang anak, sehingga kelima daimyo yang melayani Shogun Kozuki mulai bertanya-tanya siapa yang akan menjadi shogun selanjutnya. Mereka semua yakin bahwa mereka adalah kandidat terbaik, dan ada 5 klan di sini, yakni klan Shimotsuki, klan Kurozumi, klan Uruzumi, klan Amatsuki, dan klan Fugetsu. Dan sang kakek Orochi melancarkan sebuah rencana jahat. Kakek Orochi menggunakan cara kotor untuk memenangkan hal ini. Kakek Orochi meracuni satu persatu daimyo yang lain, dan kematian daimyo yang lain ini dianggap sebagai perselisihan internal. Shogun yang mendengar kabar buruk itu pun langsung jatuh sakit. Namun, ketika rencana ini sudah sesuai yang direncanakan, tiba-tiba saja lahir seorang penerus, yakni Oden Sukiyaki. Lalu singkat cerita, sang peramal ini memanas-manasi Orochi dengan kata-kata yang membuat Orochi memiliki pandangan bahwa yang salah adalah Kozuki Sukiyaki. Lalu ternyata, sang peramal ini memiliki kemampuan buah iblis yang sama seperti Bon Clay atau Mr. Two. Dan dia juga memberi buah setan kepada Orochi. Hoho, siapa sebenarnya orang ini? Karena dia memiliki kemampuan buah iblis, dan juga ia memiliki buah iblis untuk Orochi. Katanya, ia berhasil berjuang keras untuk bertahan hidup di luar negeri ini. Lalu sang peramal ini pun memberi Orochi rencana, yakni timbun emas sebanyak-banyaknya dan produksi senjata sebanyak-banyaknya. Lalu Orochi melakukan hal itu. Tiba-tiba saja, emas yang dimiliki oleh Yasuie menghilang tanpa sisa. Dan ketika itu, Orochi juga sedang menghilang. Kemudian, Orochi pergi ke tempat Oden berada, meminjam uang dan berjanji akan mengembalikannya. Kerennya di sini, Orochi meminjam uang pada Oden 3 kali berturut-turut. Bawahan Oden marah mendengarnya. Namun Oden percaya saja dan memberi Orochi sebuah pinjaman uang. Lalu Oden pun meminta orang-orang yang ada di kastil Sukiyaki agar memberi Orochi sebuah pekerjaan. Oden berkata bahwa dia bekerja sangat keras. Dia bisa membuat obat dan bahkan sudah seperti adikku sendiri. Dan tidak lama setelah kejadian itu, Sukiyaki mati. Lalu di tahun keempat pelayaran Oden, bajak laut Shirohige sedang berada di lautan, dan ikan-ikan yang ada di sana seperti ketakutan. Ikan-ikan itu bergegas kabur. Lalu Oden berkata bahwa sepertinya ini berasal dari sana Shirohige. Dan di pulau yang ditunjuk oleh Oden itu, ternyata yang kabur dari sana bukan hanya ikan, tapi para binatang buas juga berlari semua, seakan-akan mereka sedang dikejar oleh maut. Dan di dalamnya terdapat Roger yang telah selesai menghabisi salah satu angkatan laut. Bukan salah satu, seluruh anggota angkatan laut. Di sana terdapat Bagi yang sedang memantau lautan. Ia melapor bahwa dari seberang terlihat ada kapal Shirohige. Dan mendengar hal ini, Roger tersenyum girang. Dan ya, kita diperlihatkan kesangaran dari full member bajak laut Roger di sini. Badan mereka benar-benar kekar. Roger juga sangat tinggi. Dan di sini berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Shanks malah bersantai. Shanks jongkok sambil memakan sebatang coklat. Ia menginjakkan kakinya di salah satu mayat anggota angkatan laut. Roger di sini berkata, "Lagi pula aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertarung, Shirohige." Dan chapter 965 ditutup dengan kata-kata Roger yang seakan-akan gila akan pertarungan. Ketika kita melihat Roger sekarang, berarti ini adalah 26 tahun yang lalu. Saat ini dunia One Piece berada di tahun 1524. Maka jika ini terjadi 26 tahun yang lalu, maka ini adalah tahun 1498. Oden akan mengubah pandangan Goldie Roger. Jika kita melihat Roger dari satu panel ini benar-benar membuat kami merasa bahwa Roger lebih haus darah ketimbang Shirohige atau ketimbang pelaut-pelaut yang telah ditemui oleh Luffy. Dan mengenai hewan yang kabur, itu menunjukkan bahwa aura yang dimiliki Roger atau bajak laut Roger ini sangatlah mengerikan. Dan kami pikir,
Di posisi ini Roger mengarungi lautan bukan benar-benar mencari yang namanya petualangan, atau mungkin lebih tepatnya Roger tidak terlalu tahu menahu mengenai Raftel. Yang ia tahu saat ini hanyalah untuk menyenangkan hatinya, yakni bertarung dan bertarung. Roger menyenangkan hatinya mengingat ia tidak lama lagi akan mati. Dan menurut kami, Odenlah yang akan mengubah sikap Goldie Roger ini dari yang pecinta pertempuran menjadi orang yang lebih suka petualangan. Mengingat jika dilihat dari timeline dunia One Piece, 26 tahun lalu itu terjadi pada tahun 1498. Jadi apa yang terjadi di tahun 1498? Menurut The Library of Ohara, di tahun 1498 Roger datang ke Pulau Zou, di mana dia mencari satu dari 4 rod poneglyph. Roger juga bertemu dengan Pedro. Roger datang di Pulau Wano Kuni. Roger juga mencuri rod poneglyph yang dimiliki oleh Big Mom menggunakan kemampuan suaranya. Mungkin kemampuan suara di sini maksudnya adalah kemampuan mendengar segalanya. Jadi kemungkinan besar dalam flashback ini kita akan melihat bagaimana proses membaca poneglyph menggunakan kemampuan mendengar segalanya. Lalu Roger mengumpulkan keempat rod poneglyph. Kemudian untuk tahun selanjutnya Roger sampai ke Raftel dan bla bla bla. Jadi apa yang kita dapat dari sini? Kita mendapat bahwa sepertinya dengan kedatangan bajak laut Shirohige beserta Oden di pulau ini, itu akan menjadi titik awal di mana Roger mulai menseriusi perjalanan menuju Raftel. Mungkin ketika Roger mendengar bahwa ada sebuah pulau di punggung gajah, hasrat Roger untuk berpetualang bertambah drastis. Mengingat di kapal Shirohige saat ini ada yang berasal dari Zou, yakni Nekomamushi dan Inu Arashi. Dan mungkin di titik inilah terjadinya perpisahan antara Oden dengan Shirohige. Mengingat dalam chapter ini dikatakan juga oleh Oden bahwa sepertinya dalam waktu dekat kapal ini, yakni kapal Shirohige, tidak akan kembali ke Wano Kuni. Maka dengan Roger yang memiliki niat untuk berpetualang ke Raftel, otomatis ia harus ke Wano Kuni, harus ke Pulau Zou, yang mana ini menjadi kesempatan yang bagus bagi Oden, Izo, Nekomamushi dan Inu Arashi beserta Amatsuki Toki untuk bisa pulang ke rumah. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Dan ngomong-ngomong, saat ini kami sedang membuka pre-order untuk t-shirt Straw Hat Crew ini. Bagi nakama yang berminat, langsung saja hubungi kontak WhatsApp yang tertera. Dan untuk cash One Piece, promo potongan harga 60.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia akan selesai hingga hari Sabtu besok. Sehingga, bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp atau websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Ingat, untuk pemesanan t-shirt atau cash ini di nomor yang berbeda. Jadi pastikan chat di nomor yang tepat. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak. Kerajaan kuno bertempur 800 tahun yang lalu melawan 20 kerajaan pendiri atau sekarang disebut sebagai pemerintah dunia. Namun, kami pikir dari pertempuran itu, yang menghilang bukan hanya kerajaan kuno, melainkan juga